Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah senantiasa tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama ya untuk melaksanakan perkuliahan secara offline dan online atau istilahnya hybrid ya. Sebelumnya kita baca doa dulu ya, supaya perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan manfaat ya. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing dipersilakan. Oke, selesai. Pada kali ini kita akan membahas ya terkait dengan data manipulation language. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan DDL, data definition language. Kali ini kita akan lanjut terkait dengan data manipulation language ya. Jadi ada dua pokok bahasan kali ini, yaitu seputar pengertian dari DML ya, atau bisa disingkat dengan DML, data manipulation language. Kalau kemarin DDL ya, data definition, kalau ini DML. Nah, kemudian perintah dasar pada data manipulation atau DML ya. Dengan begitu tujuan belajar yang dicapai pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami data manipulation language ya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perintah dasar data manipulation language ya. Oke. Untuk teorinya ya, terkait dengan data manipulation language atau DML, ini adalah sebuah bahasa struktur query language atau SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau pengolahan data dalam tabel pada database ya. DML sendiri merupakan satu set perintah yang digunakan untuk apa? Kuncinya untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi data pada tabel di database. Kalau kemarin kita sudah belajar DDL terkait dengan membuat database, membuat tabel, memodifikasi tabel, dan lain sebagainya. Kali ini bagaimana cara mengisi datanya di tabel ya. Adapun beberapa perintah yang masuk ke dalam kategori DML adalah insert, update, delete, dan select ya. Insert ini adalah baris perintah yang digunakan untuk menambahkan data atau memasukkan data ke dalam tabel. Nah, untuk update ya, kalau kita dengar update pasti bisa ditangkap ya. Update ini untuk memperbarui data atau memperbarui isi dari data yang ada di tabel. Kemudian ada delete. Nah, kalau kita bicara delete ini adalah hapus, perintah untuk menghapus. Dan yang terakhir adalah perintah select. Select ini adalah menampilkan data. Ya, dari untuk menampilkan data di database MySQL itu harus menggunakan perintah-perintah begini ya. Tidak bisa langsung dilihat gitu, tidak seperti akses kemarin kan, ada user interface-nya, ada GUI-nya. Kali ini harus menggunakan perintah-perintah. Tapi jangan khawatir, kali ini saya akan menunjukkan atau menjalankan versi GUI-nya ya, grafik user interface-nya. Jadi kita tidak bermain di teks seperti kemarin, tapi sudah masuk ke user interface-nya biar memudahkan kita dalam pengoperasiannya ya. Oke, langsung ke bagian percobaan ya. Untuk pertama, kita akan mencoba terkait dengan perintah SQL insert ya, memasukkan data. Nah, untuk menambahkan data pada tabel di database, sebelumnya perlu dipastikan dulu ya, database-nya sudah ada atau belum. Nah, kalau tidak ada, kita harus menyiapkan dulu database dan tabelnya, barulah kita bisa masuk ke SQL insert. Oke, langkahnya seperti apa? Nah, kita lihat. Ya, kita lihat dulu. Kalau kita lihat di sini, kita diharuskan menyiapkan dulu database. Ya, kita jalankan Laragon.
Laragon kita jalankan. Start. Ya, nah kali ini kita akan mencoba menggunakan tool. Di sini ada Laragon, www, Quick Up, Quick Linux Tool, PHP, MySQL ya, di bagian MySQL. Nah, silakan kita bisa menggunakan Heidi SQL di sini. Coba ini memudahkan kita dalam penggunaan SQL. Klik saja di sini Heidi SQL. Di tampilan ini di layarnya Laragon, klik kanan di MySQL, pilih Heidi SQL. Ya, klik saja klik satu kali aja selesai. Klik ini. Nah, seperti ini ya. Kalau belum ada seperti ini, misalkan masih kosong kan. Nah, masih kosong seperti ini. Kita bisa klik new di sini, new. Nah, ini unnamed. Ya, ini bisa dikasih nama terserah ya. Kalau di sini saya kasih nama SQL. Tidak ada ketentuan khusus harus namanya ini tidak ada ya. Boleh. Ini artinya nama sessionnya. Kalau sudah semua. Oke, sudah ya. Kalau sudah silakan diklik open. Nah, open. Nah, kalau sudah open seperti ini. Nah, ini memudahkan kita ya. Ini adalah area kerja dari Heidi SQL. Seperti biasa, ini adalah workspace-nya di sini. Area kerjanya di sini. Ini adalah menunya ya. Apa istilahnya ini, list daftar ya, daftar database kalau di sini ya. Ini di sini kita bisa lihat di bagian sebelah kiri. Kemudian yang bagian paling atas ini adalah menu pada Heidi SQL ya, mulai dari file sampai dengan help. Kemudian ini ada icon-iconnya, hampir sama semua aplikasi itu karakteristiknya ya kurang lebih seperti ini ya, tapi penggunaan dan peruntukannya aja yang berbeda. Ya, kemudian di bagian paling bawah ini ada record ya, record perintah SQL-nya itu nanti di sini historinya kita bisa melihat nanti ya. Oke, kalau begitu, kalau sudah ya, kita buat sebuah database baru. Kita siapkan dulu database-nya karena saya belum punya ya di sini. Ini masih asli bawaan saya sendiri. Nah, misal kita membuat database baru dengan nama DB kuliah ya. Oke, kita bisa menggunakan perintah ini, bisa boleh, tidak masalah. Kalau mau menulis di sini ya, di bagian query silakan diklik ya. Di bagian query diklik. Di sini dia workspace-nya ini ada tab gini ya. Kalau kita mau menambahkan tab baru ya, tinggal klik ini, klik add ini ya, query ya. Kita bisa memasukkan perintahnya kalau mau ya. Kalau mau seperti ini, create database db underscore kuliah. Ini kalau mau ya. Kalau mau, ada cara klik kanannya ada. Jadi di sini di bagian list database-nya kita bisa klik kanan, create new. Kalau ini kan kemarin sudah saya demokan ya. Nah, sekarang saya demokan yang klik kanan aja. Klik kanan, create new. Nah, ini database di bagian sini. Ya, jadi sangat mudah sekali. Klik kanan, create new database DB misalkan kuliah. Nah, lihat di sini. Ini adalah perintahnya ditampilkan. Jadi kita selain
menghafal, kita juga tahu cara cepatnya seperti ini. Dengan cara seperti ini kita membuat, tinggal klik kanan ya, kasih nama. Di sini akan muncul perintahnya seperti apa ya. Jadi kita dipandu. Kalau kita lupa bisa menggunakan perintah-perintah ini. Kalau sudah silakan klik OK. Nah, otomatis DB kuliah akan dibuat di sini. Hah? Apanya biru? Sudah di query, bagian query? Tulisannya sudah betul? Create database. Biasanya kalau tulisannya tidak berwarna biru, itu salah tulisannya. Berarti itu indikator atau petunjuk, oh bahwasanya saya salah tulis. Ya. Seperti ini. Kalau mau seperti ini, kemudian diklik ini, run, execute ya. Kalau mau menjalankan, kalau mau perintah teks ya, misalkan ini kita hapus dulu, drop, oke ya, udah hilang kan? Nah ini kalau sudah ngetik seperti ini, ya bagusnya di sini tanpa titik koma juga bisa. Kalau sudah, silakan pilih execute. Nah, otomatis kalau sudah kan ini oke ya, affected row satu font. Ini kan tidak muncul, di refresh saja, klik kanan, refresh. Nah, sama, hasilnya akan sama. Membuat satu database dengan nama DB kuliah. Silakan mau pilih yang mana? Mau klik kanan? Hah? Errornya gimana? Coba dibaca. Muncul pesan apa? Bacaan. Kenapa? Can create database, bla 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 bla. Sudah ada kan berarti? Kamu refresh di sini, klik kanan, refresh. Artinya database sudah pernah dibuat, tapi dibuat lagi. Contohnya ini ya. Saya klik run lagi ya. Nah, error. Ya, kenapa? Karena sudah dibuat. Biar tidak error, ya ini dihapus. Dihapus. Baru dijalankan lagi. Nah, ini kan sudah oke. Nah, ini. Ya, nggak ada error. Karena ini perlu di-refresh, ya harus di-refresh. Nah, ini baru muncul. Ya. Tinggal pilih yang mana, silakan. Yang kelas online bisa mengikuti. Hari ini ada tugas ya, ada tugas hari ini. Tugasnya cukup melatih logika. Melatih logika Anda, logika critical thinking ya, bagaimana berpikir kritis. Berbasis komputer ya. Di algoritma dan pemrograman sudah diajari kan? Ya maksudnya Anda dilatih untuk berpikir kritis kan? Jika seperti ini harus seperti ini loh. Nah itu nanti manfaatnya banyak loh di kehidupan. Nanti kalau terutama untuk pengambilan keputusan, kalau Anda mengalami masalah, kalau Anda sudah beralgoritma, kalau jika Anda sudah bisa mengaji, jika seperti ini, jika tidak, jangan keputusan. Kalau mungkin tidak pernah mengenal algoritma, mikir ini kan ini. Tapi kalau belajar algoritma, cara pengambilan keputusannya, cara berpikir kamu lebih cepat. Ini yang saya alami ya, saya dulu juga begitu. Awal kali pertama belajar algoritma, itu jauh besar belajar ini. Susah ya, coding, terus penerapannya bagaimana itu nggak tahu. Itu saya merasakan seperti ini. Untuk mengambil keputusan itu menggunakan konsep-konsep algoritma. Apa aja nanti? Nah ini ya. Terus kalau untuk mempelajari sesuatu, karena itu lebih cepat. Karena Anda sudah belajar dari sana, kalau logik ya, berpikir logis.
Nah itu kan konsepnya ini algoritma ini kan, cara berpikir logis untuk mengambil keputusan secara tepat gitu. Nah itu algoritma yang sebenarnya apa sih gitu kan? Tapi bisa apa sih? Aljabar itu kan aljabar. Ya sudah, sudah ya. Kalau sudah, kita siapkan tabelnya dulu. Untuk tabel silakan diklik dulu ya. Database yang kita gunakan, yang barusan kita buat adalah DP kuliah, ya kita klik DP kuliah. Ditandai dengan centang hijau seperti ini. Atau kalau menggunakan perintah, gunakan seperti ini. Use DP kuliah. Kalau ini kita klik aja. Ya, kita klik otomatis use DP kuliah. Kalau sudah, kita buat tabel. Cara buat tabel ya juga sama sih sebenarnya, create new table. Ya, create new table. Nah, jadi seperti ini nanti nama tabelnya. Misalkan tabel mahasiswa. Add. Nah, kolom 1 misalkan NIM. Tipe datanya misal nih saya buat varchar aja dulu. Saya buat tipe data tag varchar dengan panjangnya 12 cukup. 12, atau kalau nggak mau varchar buat integer, misalkan NIM-nya full. Kalau NIM teman-teman apa? Ada karakternya apa enggak? Ada M, ada apa gitu enggak? Apa nomor? Full number? Nah, kalau full number boleh menggunakan ini, yang integer. Boleh, silakan. Berapa digit? Misalkan 12 digit aja deh. Oke. Nah, kalau pakai menu grafis di sini, menu-menunya tampil semua ya. Kita tanpa menghafal secara detail, ini sudah ada, tinggal centang-centang saja. Ini ada allow null, artinya boleh dikosongkan. Artinya kalau tidak diisi boleh diizinkan. Tetapi name ini adalah sebagai primary key, sehingga dia harus ada isinya ya, nggak mungkin kosong name. Nah, kalau di sini harus di-uncheck ya, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa name ini juga sebagai primary key, kunci utama ya, kunci yang tidak boleh sama, atau data yang tidak boleh sama dengan isian data yang tidak boleh sama. Artinya maksudnya seperti itu. Nah, kita pilih tab foreign key di sini. Kita tambahkan add. Oh, sorry. Oh, sorry, bukan di sini, sorry. Dihapus lagi ya. Bukan di sini, sebentar. Kalau menu grafisnya ini
Oke, kita tambah dulu aja coba ya. Kita tambah dulu lagi add. Nah, ini nama varchar, kita tambah dulu aja semuanya. Varchar namanya saya buat 50. Terus sampai dengan misalnya jenis kelamin satu aja cukup. Add alamat, add kota. Ya, alamat ini saya buat teks biar maksimal yang digunakan. Nah, ternyata membuat print makingnya seperti ini ya teman-teman. Di bagian paling atas atau yang dijadikan sebagai primary key, klik kanan, create new index. Nah, ini kita buat primary. Nah, di sini atau bisa di sini add kolomnya apa gitu ya. Dia akan muncul di bagian indexes sini. Nah, di sini muncul nanti. Atau kalau nggak mau ya ke sini, klik kanan, klik new index key, primary ya, primary. Jadi dia adalah kunci utama. Kalau sudah seperti ini, silakan disimpan, save. Nah, ini perintahnya nih. Mana ini perintahnya? Ditampilkan nih. Tapi di sini saya tulis ini perintahnya. Ini muncul di sini. Nah, ini kalau mau membuat tabel dan membuat tabel seperti ini. Ya, saya tulis. Ini cara cepatnya. Silakan di refresh di sini. Nah, ini sudah keluar tabel mahasiswa. Hah? Apanya satu? Kota. Oh iya. 12 lah. Simpan lagi. Nah, enak cepet ya ngupdate ya. Dirubah simpan gitu aja. Kalau menggunakan perintah SQL ya harus memasukkan perintah alter kemarin. Ya bayangkan berapa perintahnya dihafalkan ya. Oke. Kalau sudah bisa dilihat di data ya, data ini silakan. Ada NIM, ada nama, ada JK, ada alamat, ada kota. Di bagian data. Di sini tab data ya. Nah, klik aja 2 kali. Nanti di tab data. Di sini ada NIM, nama, JK, alamat, kota. Sudah semua? Sudah? Sekarang kita coba mengisi data ya. Mengisi datanya bagaimana? Nah, bisa diklik sini, klik kanan, insert row. Bisa di sini. Nah, ini langsung diisi datanya.
ini ya. Out of ring. Oke, ada yang salah ini dua. Sebentar, karena ini hubungannya dengan tipe data. Hal seperti ini dampaknya di tipe data. Kita coba kembali ke tabel mahasiswa. Kita kembali. Coba integer, saya ganti dulu ya. Integer itu maksimal misalkan saya buat 11 ya. Saya buat 11. Saya 11. Out of ring masih ya. Nah, saya buat 11 dulu. Nah, 11. Oke. Kalau begitu kita rubah saja tipe datanya ya. Kita buat varchar aja sekalian, nggak apa-apa. Mana varchar? Kita buat aja varchar tipe tag. Kita buat tag aja. 12 misalkan begini. Simpan. Iya, nim varchar. Ini mungkin kota alamat JK boleh dikosongi, nggak apa-apa. Maksudnya artinya diizinkan meskipun tidak diisi. Kecuali NIM dan nama ini harus ada isinya. Oke, simpan. Yuk, disesuaikan dulu ini. Setelah ini kita akan mencoba mengisi data ini. Hah? Memang belum diisi. Tabelnya belum buat.
Bisa bikin nggak apa-apa, nggak masalah. Kan penting ada nggak bingung. Nah, tapi hindari spasi ya. Hindari spasi. Oh, kenapa Pak? Yang saya sebutkan kemarin nanti saat mulai ada karena saya katakan satu. Tambah biru masih. Nanti dianggap spasi itu 2 fil. Amatirnya begitu. Hindari. Ya, pakai masker. Ya ampun. Ya, oke. Hindari spasi. Kalau sudah, sekarang kita coba mengisi data di sini. Ya, cara mengisinya klik kanan, insert row ya. Kita masukkan saja 221. Nah, kalau memberikan nama nggak apa-apa pakai spasi. Tinggal di refresh saja. Kalau sudah di refresh gitu aja. Refresh F5 ya. Nah, ini sudah ada isinya. Silakan datanya diisi minimal 10 data dengan kota yang berbeda-beda. Blitar mungkin kota yang sama minimal 2. Blitarnya ada 2. Pokoknya kota berbeda-beda. 10 data lah. Tolong diisikan 10 data.
Yuk, sudah ya, 10 data ya, kita coba. Kita kembali. Nah, yang saya tampilkan di modul ini adalah perintah dasar tag-nya ya. Jadi kalau memasukkan data bisa menggunakan perintah seperti ini, boleh di copy paste di bagian query kalau mau.
Atau bisa menggunakan begini ya teman-teman. Coba perhatikan. Kalau yang tidak mau mode grafis, ada yang idealis dengan mode teks, bisa juga seperti ini. Ya, yang ada seperti yang ada di modul seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita ketik, kita tekan, kita jalankan nih bagian query. Orangnya nggak ada nih, run ya, atau ini. Nah ya, kalau sudah dijalankan kita bisa lihat di data ya, kita refresh. Nah masuk ya, sama, hasilnya sama. Yang membedakan adalah caranya, satu GUI, satu menggunakan teks seperti ini. Teks kita ketik, yang memang kita ketik, kemudian kita jalankan. Kalau sudah bisa diamati di data. Nah, kita refresh. Apanya? Belum. Setelah ini ya, setelah perkuliahan. Sambil saya mengecek beberapa perintah-perintah yang kurang pas, saya betulkan. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu terkait dengan SQL Select. Nah, tadi yang pertama adalah insert, memasukkan data. Berikutnya adalah select. Select ini adalah untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan. Nah, ini adalah poin plusnya perintah teks itu ya. Ada beberapa hal yang memang sulit jika harus dilakukan dengan perintah atau dengan menu grafis. Lebih mudah menggunakan perintah dasar teksnya. Ya, ini dasar kita harus memahami juga perintah-perintah teks ya. Yang belum selesai diselesaikan dulu. Iya. Semuanya sudah bisa mengikuti? Bisa? Kalau bisa dan sudah, coba sekarang di sini perintah ini select bintang from mahasiswa kita amati ya. Kita masuk ke menu query. Nah, ini coba kita ketik. Kalau ini harus ketik ini select bintang from, yuk masuk from mahasiswa ini. Kalau sudah, jalankan. Nah, amati perubahan yang terjadi di sini ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, ini artinya menampilkan isi data dari tabel. Select bintang itu keseluruhan, semuanya, all ya. Jadi semua isi yang ada di tabel akan ditampilkan. Select, tampilkan ya bintang ini keseluruhan. From mana? Ini nama tabel. Kalau tabel mahasiswa ya mahasiswa. Otomatis di sini akan data mahasiswa semuanya akan tampil. Hah? Diran dulu. Nah, kalau nggak diran ya nggak keluar. Ya, diran. Nanti ya, simbol di mana? Coba, saya yang baru kenal gitu ya. Nanti rasakan. From spasi nama tabel ya mas. Karena ada tabel.
Oke, ini ya select bintang from mahasiswa. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari perintah dasar teks ya. Di sini kita juga bisa menseleksi. Artinya yang ditampilkan bukan secara keseluruhan, hanya beberapa saja yang mau saya tampilkan. Ya, caranya bagaimana? Nah, di bawahnya ini, misalkan hanya dipilih fill name sama nama, bisa. Ya, di sini bisa apa bisa? Bisa, juga bisa di sini. Tapi kita perlu memahami menu-menu di sini. Seperti ini, ya. Nah, kalau di menu grafisnya, di kolom, bagian kolom ini dicentang. Ya, yang dicentang yaitu yang tampil. Ya. Kalau di bagian data. Nah. Oke. Kalau begitu, kita lanjut ke bagian query, ya. Nah, kita fokus di perintah tag-nya karena nanti pengembangan web berbasis database-nya itu yang dihafalkan atau yang dimasukkan perintah teksnya ya, bukan grafisnya. Misalkan saya mau menampilkan NIM dan nama, berarti select NIM, nama dari tabel mahasiswa. Jalankan. Coba Anda jangan seperti saya ya. NIM, nama, kota. Apakah kota kan bedanya yang apa? Kalau saya kan NIM dan nama. Saya bisa dipilih yang ingin ditawarkan yang mana aja. Yuk masuk. Bisa diikuti ya? Ya, bisa di mana? Bagian mana? Isi datanya sudah selesai? Coba tampilkan ini nama kota.
Sudah ya? Kalau sudah, nah selain itu di select, perintah select ini juga mengenal klausal where. Ya, jadi ada pengkondisian. Misal teman-teman kan datanya ada yang ini ya. Gini aja wis, langsung full perintah tag ya saya. Ada laki-laki, ada perempuan? Nah, kita bisa memilih. Misalkan saya mau menampilkan data mahasiswa yang perempuan gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan klausal where, di mana apa yang perempuan, JK, harus ingat ini JK sama dengan, nah inilah fungsinya. Kalau ada di spasi akan bingung nanti nulisnya, ya apa maksudnya spasi ini ya. Nah, ini tidak disarankan di bahasa pemrograman manapun menggunakan spasi. JK sama dengan karena ini varchar berarti petik petik ini jalankan. Nah, jadi data yang tampil hanya yang berjenis kelamin perempuan. Petik double quote. JK sama dengan kelihatannya ngeblur ya. Ya gimana ini, nggak bisa ya. Tak besar nih bib. JK sama dengan P ya, perempuan. Double quote, petik loh, petik. Ini loh, ini perintahnya ini. Nah, ini loh. Di dalam petik. Titik 2 isinya apa? Titik tutup. Ini loh. Kalau data tag itu seperti ini. Kita butuh petik, double quote. JK-nya disesuaikan ya filenya ya. Fil yang ada di sini apa? Kalau Anda sesuai dengan saya, JK ya gunakan JK. Sudah? Sudah, yang lain sudah? Sudah ya? Yang lain sudah? Sudah ya? Nanti ada tesnya ini, ada soalnya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi agregat. Fungsi agregat ini fungsi matematis ya. Fungsi agregat ini mengembalikan nilai tunggal. Ya, misalkan nih count, saya menghitung count ya, menampilkan berapa jumlah record. Saya mau menampilkan jumlah record dengan jenis kelamin yang perempuan. Ada berapa kira-kira jumlah mahasiswa perempuan di data ini? Ada berapa? Nah, saya bisa menggunakan perintah count. Kalau datanya banyak, masa dihitung satu-satu? Nggak mungkin kan? Nah, kita bisa menggunakan count JK from mahasiswa, where JK sama dengan P. Saya tambahkan fungsi agregat. Coba dijalankan. Nah, hasilnya 1.
ya. Ini contoh-contoh penggunaan fungsi agregat. Fungsi agregat ya. Berikutnya, singkat-singkat aja, nanti langsung praktikum ya. Nah, ini ada logic ya, select logic, artinya gerbang AND dan OR. Masih ingat kan AND dan OR di algoritma? AND logic artinya AND logic ini akan memberikan nilai benar ketika nilai yang dibandingkan itu nilainya benar. Ya. Kalau OR akan memberikan nilai benar jika salah satunya bernilai benar. Atau masih bingung nih algoritma AND OR ini? AND OR. Pernah lihat ini? AND OR ya. Misalkan nih AND OR ya. Ini ada true, ini AND ya. AND logic. Apa ini? Logical ya, AND logical ya. Ini true, ada true, maka hasilnya result 1, 2 ini ya. Apa ini? OPS 1, OP2 ini. Operat apa ini? A atau B gini aja ya. A atau B. Nah, hasilnya apa? Ketika ada A dan B, dua-duanya bernilai true, benar dan benar. Benar ya. Ini ya. Ya apa ini? Ya wes gini aja ya. Ini benar dan benar ya. Hasilnya adalah benar dan benar ya. N itu artinya salah satu harus kedua-duanya harus terpenuhi benar, baru dia bisa bernilai benar ya. Kemudian kalau true and false, hasilnya kira-kira false. Salah ya. Salah. Karena N ini syaratnya bisa bernilai benar ketika dua-duanya bernilai benar. Ya, begitu juga kalau false and false. Hasilnya adalah false. Apalagi F dan F pasti salah ya. Pasti ya. Hanya benar ketika dua-duanya bernilai benar. Ya. Masih ingat? Kalau OR, misalkan nih OR nih, OR atau ya, atau kalau benar atau benar hasilnya benar. Kalau benar atau salah benar. Kalau salah atau benar, oh sorry ini salah lagi, ini loh rek ya. Yang ini tadi salah ketik kok FF lah sama dengan bawahnya. Salah dan benar hasilnya tetap salah. Ini yang N. Salah ketik tadi. Kalau ini F atau benar hasilnya benar. False dan false atau false salah ya. Jadi ini salah satu terpenuhi maka dia akan benar. Nah kita praktekkan di SQL sekarang. Kita praktekkan di SQL ya. Coba nih. Select bintang from mahasiswa where kota sama dengan Blitar or kota ini. Wes. Select bintang ya. From mahasiswa where kotanya sama dengan apa? Blitar misalkan. And kota sama dengan Tulungagung misalkan nih. Nah, kan oleh
Lihat dulu datanya. Ponorogo. Wah, salah nih. Si. Nah, ini ada yang kurang pas ya saya ya, sebentar. Terusin dulu. Logic SQL. Ini kalau mau belajar di sini ya, di W3 School. Kok lama ini? Nah, ini ya. Kalau Anda mau belajar lebih detail di sini banyak, tapi harus membaca sendiri. Di sini ya, n sintak ternyata salah. Ini ada demonya nih. Nah, salah saya, sorry, salah di contoh ya. Contohnya ini, ini or, betul ya, betul. Nah, contoh di sini or ya, coba Anda or Blitar dan Kota Ponorogo Anda jalankan. Nah, jika terpenuhi kondisi ini, Kota Blitar dan Kota Ponorogo, maka akan ditampilkan nih yang Kota Blitar maupun Ponorogo. Tergantung kondisi ya, kita mau kondisi seperti apa ya. Kalau kita membandingkan kota seperti ini, Ponorogo atau Blitar yang akan ditampilkan. Kalau misalkan nih O-nya saya hilang, saya ketik ini ya, dia akan tetap menampilkan, tetapi hanya Blitar saja ya. Oke, bisa. Nah, tergantung kondisi ya, betul. Kita mau seperti apa? Ya karena Kota Ponorogo memang ada, kondisinya memang ada. Di saya ada, Nggak tahu di Anda datanya di sini loh. Nah, ini kan saya ada Ponorogo. Nah, kalau ada Blitar, or misalkan apa gitu, bisa. Ya.
Ini kalau or ya, penggunaannya di kota. Oke, bisa ya? Bisa nih. Penggunaan or untuk yang lain, misalkan nih, yang satu feel aja biar enak ya. Misalkan ini, saya mau menampilkan ini, Madiun gitu ya, Madiun. Nah, kotanya Madiun, atau JK. Yang saya bandingkan adalah satu data ini, satu baris ya, satu baris data ini, yaitu kota Madiun atau jenis kelaminnya perempuan ya, atau JK sama dengan P ini ya. Saya jalankan. Nah, dia akan tampil kota Madiun JK P ya. Nah, ketika JK-nya saya ganti L, apa yang terjadi? Nah, bukan hanya yang jenis kelaminnya P saja yang ditampilkan, bukan hanya yang kotanya Madiun saja yang ditampilkan, ya, tetapi yang L juga ditampilkan, karena kondisinya Madiun ada dan JK juga benar, juga ada ya, sehingga semuanya ditampilkan. Coba kalau bandingkan dengan N gini ya, N. Nah, N ini kan kedua-duanya harus benar baru bisa tampil kan. Kalau kita jalankan N, tidak ada tampil ya. Alasannya kenapa? Karena dengan N dua-duanya harus terpenuhi. Juga kota Madiun, juga jenis kelaminnya harus laki-laki. Kalau di sini Madiun itu jenis kelaminnya perempuan. Cara berpikirnya seperti itu ya. Sehingga kalau mau menampilkan ini, mau tampil datanya, ya ini harus diganti P. Dua-dua kondisinya harus terpenuhi. Kotanya harus Madiun dan JK-nya juga perempuan. Nah, jalankan satu data yang tampil ya. Karena ini terpenuhi. Jadi dia menampilkan data dari mahasiswa di mana kotanya Madiun dan jenis laki-lakinya perempuan. Karena ada, dia tampil. Ya. Kalau ini dibuat L, ini nggak tampil. Ya, karena nggak ada mahasiswa yang dari Madiun dengan jenis kelamin laki-laki. Ini loh ya. Yang dari Madiun itu perempuan. Bisa dipahami? Kalau pakai or ini tampil semua or ini. Baik yang dari kota Madiun maupun jenis kelamin laki-laki akan tampil ini. Ya. Nah, ini or. Kalau N itu dua-duanya harus benar dari Madiun dan jenis kelaminnya harus perempuan. Kalau N, kalau or yang dari kota Madiun ditampilkan, yang jenis kelaminnya laki-laki juga ditampilkan. Jadi tampilannya seperti ini. Ya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, boleh silakan Pak ditanyakan. Nah, ini untuk pencarian. Misalkan nih, saya mau mencari namanya yang tengah-tengahnya ada huruf O. Ini bisa. Dicoba ya, where. Nih, where nama. Oh, ini sorry ini, salah ini. Where nama. Oh, ini salah ini. Sorry. Ya. Nah, kayak seperti ini harus saya betulkan dulu ya sebelum dibagikan. Saya salah nulis. Nah, harus pakai like ya, ini. Pakai like. Caranya adalah nah, seperti ini, where nama ada like-nya, like persen dolar, misalkan harus ada O-nya di tengah-tengah. Nah,
Coba saya jalankan. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Oke. Nah, semuanya nggak ada O-nya. Begini perintahnya, ada like-nya ya. Ini pencarian. Jadi select bintang from mahasiswa, where di mana nama, spasi like. Like ini adalah keywordnya. Double quote, petik 2, buka tutup ya. Tanda persen. Terus di tengahnya huruf apa misalkan. Saya mau mencari ada yang di tengahnya ada huruf A atau ada huruf A-nya di dalamnya ini. Kalimat tengah-tengahnya. Bisa seperti itu. Ini nanti saya perbaiki dulu ya ini. Ini saya perbaiki dulu. Salah ini. Kemudian ada pengurutan. Pengurutan ini mengurutkan dari berdasarkan yang terbesar ke terkecil dan yang terkecil ke terbesar. Ascending atau descending ya namanya. Ini bisa. Caranya bagaimana? Nah, sama where name, misalkan where name apa ini mahasiswa order by name ascending misalkan. Nah, jadi diurutkan berdasarkan name secara ascending dari terkecil ke terbesar 1, 7, 8, 9 ya. ASC kalau descending ya DESC ya, descending. Nah, dari terbesar yang terkecil. Oke, berikutnya ini update, delete. Ini saya rasa perintahnya seperti ini. Tapi bisa Anda lakukan secara grafis. Tapi ini Anda harus tahu nanti karena di pertemuan semester 3 web programming itu Anda akan kembali menggunakan perintah ini lagi. Ya. Ya ada desain dan pemrograman web. Semester 2 kalau saya pemodelan 3D saya semester 2 membuat model 3D gitu ya. Blender. Kita pakai Blender nanti. Siapa tahu nanti Anda ada yang jago animasi 3D ya. Kapan saya mau berencana mau mengajak teman-teman ke Malang ke industri animasi. Ya enggak besok ya nantilah. Ya. Kalau kemarin kan ke fotografi ya. Fotografi. Nah. Oh iya, enggak apa-apa, bagus. Bagus. Semua punya toh? Ya wis. Nah, kemarin kan sudah fotografi ya, animasi yang belum. Industri animasi seperti apa? Nah, itu nanti jalan-jalan, Pak. Tapi tidak tahun ini, sudah lewat, nanti lewat tahun. Insya Allah lah, doakan bisa diagendakan. Oke. Kalau sudah, ini tugas. Kalau update delete-nya gampang ya, tinggal update spasi nama tabel, set yang diatur apa? Misalkan ini nama file, saya mau mengganti file nama dengan isian mholil. Jangan lupa where, dimana name sama dengan name yang nomor berapa yang mau diganti. Kalau delete gampang, delete from mahasiswa. Atau kalau Anda mau belajar di sini, langsung aja ke tab data, ini diganti ya. Misalkan lulus 1 ini ya, langsung enter. Nah, di sini keluar nggak ini datanya? Refresh. Nah, ini ya. Langsung keluar perintahnya di sini ya. Nah, ini perintahnya. Kalau mau delete, misalkan nih saya klik kanan, delete, select record, delete. Oke. Nah, ini perintahnya. Delete from mahasiswa, tabel mahasiswa ya.
where name, name-nya berapa yang dihapus. Nah ini ya, silakan Anda mau cara seperti ini atau cara seperti ini. Tapi kalau dikombinasikan dengan pemrograman web, ya harus menghafal perintah-perintahnya ini. Kalau Anda akses web itu loh ya, mau nambah masukkan data, hapus data, itu kan butuh harus hafal perintah-perintah ini yang dieksekusi. Contohnya kemarin yang saya tunjukkan apa ya? Nah ini yang dieksekusi perintah-perintah SQL nih. Nah ini ketika saya klik tombol simpan, nah di dalam programnya itu menjalankan perintah insert into spasi nama tabel, field-nya apa, value-nya apa, gitu ya. Ini bukan syukur klik simpan langsung simpan, itu enggak. Tapi kita memasukkan kode-kode tadi. Oh, nek simpan itu berarti dia menjalankan perintah ini. Kalau update itu menjalankan perintah ini. Nah, karena dikombinasikan sehingga menjadi sebuah interface seperti ini. Ya, kayak ini gampang ya. Tapi di dalamnya wah full text. Tapi gampang kok ya. Kalau ini gampang. Tinggal copy paste, kita enggak ngetik manual satu persatu. Pokoknya tahu cara berpikirnya pokoknya. Cara alurnya yang penting. Oke, kalau sudah ini coba silakan tugasnya dikerjakan. Silakan boleh diskusi dengan temannya. Ada 12 soal. Nah, keywordnya Anda bisa masuk ke SQL Zoo. Ini sqlzoo.net. Ini untuk coba-cobanya di sini boleh. Ini saya ambil dari sini juga. Ya, silakan bisa clue-nya di sini nanti. Nah, soalnya ini ada 12 soal. Ayo kita kerjakan beberapa soal dulu. Selanjutnya Anda lanjutkan ya. Nomor pertama, ayo diikuti KB nggak apa-apa. Anggi boleh mengikuti bareng-bareng. Buatlah database dengan nama dunia. Perintah teksnya ya. Perintah teksnya kayak ojo itu nih. Nek klik kanan gampang kok. Buatlah database dengan nama dunia. Gimana? Kita masuk di query. Ya, create database dunia. Ya, jangan lupa dijalankan. Execute. Di refresh. Nah, dunia apakah sudah muncul? Muncul ya. Ini dunia. Cara jawabnya begini. Seperti biasa. Dibuat tabel apa piye? Gimana? Enaknya dibuat tabel atau bagaimana? Nomor soal begini ya. Perintah apa ini? Output ya. Outputnya bisa gambar. Misalnya soalnya nomor 1, membuat dunia ya. Perintahnya begini. Gambarnya outputnya ini misalnya snipping, pakai snipping tool ya. Screenshot ngene gak apa-apa wis sak oleh ya. Pokoknya saya yakin itu berhasil. Nah, ini ya. Oke, misal nih. Nah, begini ya. Nomor 1. Nomor 2. Apa nomor 2? Buatlah tabel BBC yang atributnya seperti pada tabel di bawah ini. Oh, ini urutannya keliru ini. Ini seharusnya nomor loro ini. Sorry, salah ini, salah penempatan. Ya, buatlah tabel seperti ini. Berarti perintahnya
Nah, ini kita juga saya sertakan file pendukung. Klik saja ini. Waduh, belum login nih. Di sini belum login. Oke, misal nih. Di download aja, nanti hasilnya seperti ini. Ini sudah tak download. Mana PPC? Nah, ini masih belum saya ajarkan export import, tapi saya tunjukkan yang seperti ini dulu. Ya, ini saya copy aja. Saya copy, saya paste di sini. Ya, biar enak. Ditoto aja, tinggal noto. Silakan diketik kayak ini. Nanti kalau sudah saya share silakan ngopi, tinggal ngopi-ngopi. Ya, seperti ini. Lima puluh, 60, 10, 11. 50, 60, 10, 11, 14. Ya, desimal, varchar. Oke. Ketikan rek seperti ini rek. Kayak gitu ya. Ini wis. Ini sampai sini dok ya. Jadi kita akan membuat tabel BBC di dalam database dunia. Kalau sudah bisa langsung dieksekusi.
Ini jangan diketik dulu, ya, jangan diketik dulu, atau dihapus dulu datanya. Tak kasih cara contoh paling cepat. Ini belum saya bagikan ya, linknya ya. Saya bagikan di grup aja ini. Tak copy dulu. Biar bisa nyoba sekalian. Ini yang saya copy. Saya share di grup. Nah, ini silakan dilihat filenya boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, saya create. Nah, berhasil di data yang salah, di refresh. Nah, nanti ada tabel BBC ya. Ini tabel BBC, masih kosong. Oh, minta akses. Minta akses ya. Sebentar. Wah, aku minta akses sebentar. Jangan diklik dulu. Saya lupa naruhnya ini di mana ya? Oh, ini. Saya buka dulu. Coba di refresh, diklik lagi. Apakah masih minta akses? Kalau masih minta akses, saya copy lagi deh. Masih ya? Nah, ini coba yang baru ini. Masih minta akses? Nah, sudah tidak ya. Oke. Tabel BBC sudah dibuat semua? Kalau sudah, nah ini yang ada ini tinggal di copy paste saja semua, mulai atas sampai bawah. Copy, tapi hati-hati, ini harus dihentikan sampai sini ya, jangan sampai kata copy. Sini, 5/50 saja biar gak bingung. 1/50 di copy ya, bukan delete, di copy. Terus dimasuk di query, di paste di sini ya. Nah, 50 baris ya. Coba dijalankan dulu, jalan nggak? Execute. Nah, sorry, kurang menekan. Execute.
sudah masuk. Kita lihat datanya, kita refresh. Nah, 50 data ya. Terus begitu sampai ini dihapus lagi, dihapus. Berikutnya adalah yang mana nih? Mana tadi? Yang 51 sampai 100 ya, di copy. Aduh. Di copy. Di paste di sini. Run. Nah, kalau nggak keluar ininya, klik run, klik kanan run gitu aja ya. Nah, duplicate entry ya, karena sudah pernah dilakukan, nggak bisa. Jadi tidak mungkin sama nanti datanya. Nah, refresh, lakukan sampai akhir. Lakukan sampai paling akhir. Klik kanan, run. Copy. Klik kanan, run. Semuanya ya. Klik kanan, run gitu ya. Sampai datanya sudah terpenuhi semua. Ada 200 data di sini. Nah. Hah? Di apa? Di gimana? Ya jangan. Maksudnya begini, kalau menghadapi kasus seperti ini, screenshotnya jangan ini ya, buatlah tabel. Nah, kalau tabel kan masih bisa, ya. Tapi memasukkan data kan di sini tidak saya suruh, ya. Hanya membuat tabel saja. Berarti yang dimasukkan screenshotnya adalah perintah. Ini tabelnya aja. Sini, ya. Screenshotnya hasilnya adalah tabel mahasiswanya ini. Nah, ini ya, di screenshot, tempelkan sini, nomor 2. Nah, seperti ini. Misal ya. Nah, nomor 3 apa? Nomor 3 adalah tampilkan name, region, and population. Nah, tapi selesaikan dulu ini. Yang ini selesaikan dulu. Selesaikan dulu sampai 200 data sudah masuk dari A sampai Z. Tinggal copy paste gitu ya. Oh, ini ya apa dong? Basicnya kan sudah kurang buat. Ini sudah siap. Tabelnya aja, kita membuat tabelnya aja, data request lagi. Sampai Z ya, dimasukkan dulu baru kita. Data ini bentuknya seperti ini loh, data-data di sistem ini. Oke, semuanya coba, ini juga coba loh. Iya Pak. Bareng. Ini membuat cerita.
Ayo, saya tunggu semuanya ini sudah selesai ya. Dan selesai semua ini. Ayo, saya tunggu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mungkin saya memang terlalu cepat passionnya ya.
Gimana? Sudah semua? Masih belum? Bisa ngikuti? Yang lainnya gimana ya? Pacar gimana pacar? Bisa? Hah? Belum. Coba. Sambil dibantu ya yang temannya ya. Iya.
Yang belakang sudah? Yang belakang? Sudah? Sudah. Sana, Zen, sama Fajar. Belum? Susah di mananya? Kesusahan di mana? Zeta. Minta tolong dibantu. Belakang, geser. Sudah? Oh, yang Zen? Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor berapa ini? Berarti kan ini sudah nomor 2, nomor 3. Nah, ada soal nomor 3. Tampilkan name, region, dan population dari BBC. Gimana caranya? Yang ditampilkan hanya file name, region, dan population. Gimana cara? Kita masuk ke query. Soalnya gimana? Tampilkan name. Nih. Tampilkan nama, region, dan populasi dari tabel BBC. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Tampilkan name, region, dan populasi dari tabel BBC. Ada yang bisa menjawab? Gimana? Select. Kalau bintang semuanya. Kalau di sini soalnya adalah name. Berarti select name, region, population from BBC. Ini ya, jalankan. Nah, sehingga yang ditampilkan hanya nama, region, dan population. Gampang kan? Gampang. Nomor 4. Tampilkan nama negara yang memiliki populasi lebih dari 200 juta penduduk. Nah, negara mana yuk? Coba yang memiliki populasi dari 200 juta. Negara mana? Nah, caranya bagaimana? Select name from BBC. Jadi menampilkan nama negara dari tabel BBC. Kasih klausa where yang apa? Population lebih besar. Ini simbol-simbol ini kamu bisa lihat di W3 School ya. Di sini di modul tidak saya sebutkan. 200 juta. Cirolu. Jalankan. Ada berapa negara? Cina, India, Indonesia, United States. Ya. Ada 5 negara yang populasinya lebih besar dari 200 juta penduduk. Yaitu Cina, India, Indonesia, dan United States. Juta ya. Sudah?
Nah, untuk yang nomor 5 bagaimana? Coba tampilkan nama negara dan GDP. Yuk, dan GDP per kapita untuk negara-negara yang mempunyai populasi lebih dari 200 juta. Apa kan? Kalau kita lihat tabelnya kan ada GDP ini ya. Nah, ya yang ditampilkan berarti name dan GDP. Nah, jalankan aja. Nah, ini dari gede benar. Ini ya, name. Ya, name GDP. Di Cina GDP gross apa ya GDP ya? D itu apa? P population kalau nggak salah. Gross domestic apa ya? Yang paling tinggi di sini adalah United States ya. Oke. Oke, jangan lupa Anda bisa melihat atau mereferensi dari ini ya, apa sklzoo.net. Silakan bisa lihat di sini nanti di sklzoo. Nah, ini ada select in ya. Ini adalah kunci untuk menjawab nomor 6. Ya, kemudian ada select in select gitu ya. Select in select ini kunci ya, kunci menjawab dari beberapa pertanyaan nanti. Nah, ini terakhir dari panduan dari saya adalah nomor 6, tampilkan nama dan populasi untuk 3 negara, France, Germany, dan Italia. Berarti perintahnya adalah select name population from BBC where nama 3 negara ya, berarti bisa menggunakan name ya, name in France, bisa menggunakan logika N atau begini kalau banyak bisa menggunakan in ya. Kita coba dulu benar apa salah. Oh salah nih. Salah ini population Friends salah. Coba kasih gini. Germany. Nah, ini ya. Kasih petik karena string ya. Double quote. Jadi menampilkan nama populasi dari 3 negara, Prancis, Jerman, dan Italia. Menggunakan OR juga bisa, banyak cara. Coba kalau pakai OR bagaimana? Kita coba aja, kan nggak tahu kita. Kita coba, apakah hasilnya sama? Filmnya ikut besar nih. Keyword karena dia keywordnya di sini, jadi dibaca. Nah, hasilnya sama ya. Silakan Anda pilih yang mana. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Jangan lupa titik koma untuk membiasakan diri.
Oke, itu adalah jawaban nomor 6. Nomor 7 dan 12 silakan dilanjutkan. Saya tunggu untuk laporannya ya. Silakan, ini bermain-main logika data ya. Baik, terima kasih. Pertemuan untuk hari ini saya akhiri. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.